Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datita Alifatidi, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks drama. Sebelumnya, saya akan menunjukkan profil diri saya. Nama lengkap Datita Alifatidi dengan NIM 2220754, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, untuk materi yang akan saya jelaskan yakni penulisan naskah drama. Sebelumnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Yang kedua yakni tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menulis naskah drama. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan naskah drama. Naskah drama adalah sebuah tulisan yang menguraikan sebuah cerita dari satu adegan ke adegan lainnya, yang dapat menjadi bahan bacaan, teks dalam dunia perfilman, atau bahan dasar untuk sebuah pementasan drama atau teater. Selanjutnya yakni ada fungsi dari naskah drama, yaitu yang pertama, naskah sastra. Naskah drama dapat dinikmati sebagai karya sastra yang menarik untuk dibaca. Yang kedua yakni naskah pementasan. Naskah drama juga berfungsi sebagai panduan bagi para pemain dan kru teater untuk mementaskan sebuah drama. Adapun unsur-unsur dari naskah drama, yang pertama yakni dialog, yang kedua tokoh, yang ketiga alur cerita, yang keempat latar, dan yang kelima tema. Yang kedua yakni ada struktur. Yang pertama eksposisi, yaitu bagian pembukaan yang memperkenalkan karakter, latar, dan situasi utama. Yang kedua ada konflik, yaitu ketegangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter utama yang mendorong plot. Yang ketiga ada klimaks, yaitu titik puncak ketegangan di mana keputusan penting diambil atau masalah besar dihadapi. Yang keempat yakni resolusi, yaitu penyelesaian dari konflik yang ada di mana semua masalah atau ketegangan diselesaikan. Selanjutnya yakni ada karakterisasi, yaitu pembentukan karakter yang kuat sangat penting. Berikan latar belakang, tujuan, dan motivasi yang jelas untuk setiap karakter. Menggunakan dialog dan aksi untuk mengungkapkan setiap karakter. Dan yang ketiga yakni ada dialog dan monolog. Dialog adalah pembicaraan antara dua atau lebih karakter. Pastikan dialog terasa alami dan sesuai dengan karakter yang berbicara. Yang selanjutnya yakni ada monolog. Monolog yaitu sebuah pidato panjang yang dilakukan oleh satu karakter. Hal ini dapat digunakan untuk menggambarkan perasaan atau pemikiran karakter secara mendalam. Selanjutnya yakni ada tema, yaitu gagasan utama atau ide pokok yang mendasari sebuah karya, seperti tulisan, drama, film, atau seni. Nah, ciri-ciri dari tema bersifat abstrak dan umum. Contoh dari tema seperti kemanusiaan, persahabatan, kasih sayang. Adapun manfaat dari tema yakni memahami tema akan membantu pembaca menangkap makna dan pesan yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya yang kelima yakni ada setting dan latar. Deskripsikan dengan jelas latar tempat dan waktu agar penonton bisa merasakan suasana cerita. Misalnya, apakah cerita ini berlangsung di sebuah kota besar, desa terpencil, atau dunia fantasi? Mengapa penting dalam cerita? Yang pertama, memudahkan pembaca membayangkan suasana dan alur cerita. Yang kedua, memberitahu pembaca tentang waktu, musim, dan tema keseluruhan cerita. Dan yang ketiga, membantu pembaca memahami di mana lokasi cerita dan kapan waktu terjadinya. Selanjutnya yang keenam yakni ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah
cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Pilih gaya bahasa yang sesuai dengan karakter dan latar cerita. Misalnya, apakah karakter berbicara dengan bahasa formal, santai, atau dengan dialek tertentu. Selanjutnya yakni ada simbolisme. Simbolisme dalam penulisan naskah drama adalah penggunaan simbol untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Simbolisme dapat berupa penggunaan objek, karakter, atau tindakan. Adapun manfaat dari simbolisme yakni yang pertama, membantu penonton berpikir lebih dalam tentang teks, dan yang kedua, memungkinkan penonton terhubung dengan ide-ide abstrak melalui benda-benda nyata. Dan yang ketiga yakni membantu penonton menemukan pesan tersirat yang terjalin dalam perjalanan karakter. Selanjutnya yang keenam yakni aksi dan konflik. Aksi adalah pendorong utama dalam drama. Pastikan ada pergerakan dan perubahan yang terjadi dalam cerita, baik itu fisik, emosional, atau psikologis. Konflik adalah elemen utama yang membangun ketegangan dalam drama. Jadi, keduanya sangat penting dalam penulisan naskah drama. Konflik dapat membuat drama menarik dan tidak membosankan. Sementara aksi dapat membantu menyampaikan pesan dan nilai moral. Selanjutnya yakni ada pesan moral. Pesan moral adalah ajaran atau amanat yang berisi nilai-nilai baik untuk dijadikan teladan atau contoh. Pesan moral dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Sebelum saya tutup, saya ada motivasi dari saya untuk penonton. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Akan tetapi, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.